luar biasa cantiknya pesannya dan pengetahuannya ke kita semua ya Mama. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ini Kak Opi, untuk misalnya dua pasang suami istri ini itu sudah menjalin komunikasi, tetapi terkadang loh ya, tapi tidak semua gitu loh, kurang menjaga komunikasi dengan keluarga besarnya, sehingga ketika seorang laki-laki dan perempuan menikah, seolah-olah dunia hanya milik dia berdua, gitu. Sampai jalan kontraknya Maya. Iya. Dan kemudian datang ke Bunda, aku sekarang tidak ada komunikasi lagi dengan mertuaku. Astagfirullahaladzim. Nah, sebenarnya gejala apa ini ya Kak Upi? Mohon pencerahannya. Terima kasih Kak Upi. Sama-sama Bunda. Aku mau sampaikan ke cuma pasangan doang ini tuh. Aku punya mertua. Iya, makanya saya nggak kepikiran Bunda tahu pasangan doang. Masya Allah, makasih banyak Bunda pertanyaannya ya Allah. Benar. Jadi gini ya, Kak Konita yang nanti akan menikah, Kak Teguh yang nanti akan menikah, ada lagi Abang Ocha nanti akan menikah insya Allah, nanti beberapa, masih jauh sebenarnya kalau Abang Ocha. Ada lagi yang belum menikah? Anak-anak masih lama, jangan, masih masa depannya masih panjang. Ya, ketika kita menikah, sepasang suami istri, sepasang laki-laki dan perempuan menikah, tolong diingat, ketika kita menikah, atau kan kita sudah mama-mama menikah sudah tahun-tahunnya sudah banyak, bahwasanya menikah itu bukan hanya dengan pasangan kita. Ya, saya menikah bukan hanya dengan suami saya, tapi saya juga menikahi keluarganya. Arti menikahi menggunakan tanda kutip. Mereka menjadi keluarga saya. Dan begitupun juga suami. Ketika suami menikahi istri, maka keluarga istri pun juga menjadi keluarganya. Gitu. Nah, tadi Kak Konita sampai lupa. Oh iya, saya punya mertua. Kak Konita mau tinggal di rumah mertua apa di rumah sendiri? Nah, itu menjadi pertimbangan bagi para pasangan. Sebenarnya gitu ya? Enggak mau, Kak. Oh, gitu ya, Mam. Nah, jadi itu sebenarnya gejala apa? Itu sering terjadi. Oh iya, karena kita menganggap bahwa kita sudah mandiri, kita sudah punya keluarga sendiri, akhirnya kita terputus komunikasi dengan keluarga. Entah keluarga mertuanya kah, entah keluarga sendirinya, misalnya keluarga dari si suami, entah dari keluarga si istri, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu harus dihindari. Kenapa? Karena dalam berkeluarga itu komunikasi harus dijalin. Gejalanya tadi apa Bunda gitu ya? Karena menganggap bahwa salah satu bisa dijadikan sebagai gejala karena menganggap bahwa diri kita sudah menjadi dewasa, sudah mandiri. Kita nggak butuh pendapat orang tua kita di rumah misalnya. Kita apa-apa nggak usah ngomong lagi sama orang tua kita karena kita sekarang sudah punya keputusan sendiri. Nggak begitu. Ada hal-hal yang bisa kita bicarakan dengan orang tua kita. Ada hal-hal yang tidak perlu kita bicarakan ke orang tua kita. Contohnya misalnya masalah keluarga. Ada baiknya untuk kita tidak bicara ke orang tua kita. Kenapa misalnya orang tua kita sudah tua, jangan sampai membebani pikirannya. Itu salah satunya misalnya. Atau kita nggak punya uang misalnya, ya bolehlah misalnya untuk makan bolehlah minta sama dulu sama orang tua nanti diganti misalnya. Yang diperbolehkan misalnya apa? Oh iya, saya misalnya mau tes CPNS. Boleh ngomong ke orang tua dengan apa? Minta ridhonya. Oh iya, saya pengen berangkat umroh.
ngomong ke orang tua. Untuk apa? Biar didoain selamat. Selamat sehat, pergi pulang gitu. Jadi ada hal-hal yang memang harus kita rem untuk kita tidak bicara ke orang tua, ada yang harus kita bicarakan ke orang tua. Gitu ya. Dan kita sebagai anak, mama-mama, mungkin ada yang usianya sudah di atas 40 tahun, kalau orang tuanya masih ada, tetap mama-mama masih dianggap anak. Kita juga nih yang udah menikah, mama-mama aja dianggap anak, apalagi kita yang belum menikah misalnya, masih dianggap anak. Selama orang tua kita masih ada, anggaplah dia tetap orang tua kita. Dan orang tua kita pun juga menganggap kita anak. Dia udah punya suami nih, anaknya, tetap dia anak kita. Suaminya juga tetap anak kita. Gak ada yang namanya kalau bahasanya mah, oh dia orang lain, udah gak ada orang lain. Dia tetap keluarga kita, keluarga besar kita, anak kita. Seperti itu Bunda. Bisa jadi karena dia sudah menganggap bahwa dirinya sudah apa-apa bisa memutuskan sesuatu. Jadi gak perlu orang lain tahu, keluarganya tahu, dan lain sebagainya. Jadi membatasi komunikasi, gitu Bunda. Sama-sama Bunda.